Selamat malam kepada kita semua. Puji Tuhan, kita dapat hadir sekali lagi dalam Misbah Doa BM Central City. Kita bersyukur karena kita dapat beri masa untuk hadir selama 1 jam ini kita berdoa bersama-sama nanti. Dalam beberapa hari lagi, kita akan mengakhiri bulan November. Oke. Hari ini 28, tinggal 2 hari ataupun 3 hari lagi, kita akan masuk ke bulan 2 hari lagi. Ya, 30. Ya, kita akan masuk ke bulan terakhir dalam tahun 2023, yaitu Desember. Ya, jadi puji Tuhan, Tuhan sudah membawa kita kepada bulan-bulan yang terakhir ini, dan kita percaya juga Tuhan telah memberkati kita dengan berkat-berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang bulan-bulan yang sudah. 11 bulan yang sudah. Kita puji Tuhan. Jadi malam ini kita akan bersama-sama dengan Pastor Rames daripada SIBKL Sungai Buloh. Mungkin kita tidak asing bagi kita, dan saya berharap kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga renungan dan doa yang akan disampaikan nanti. Haleluya. Saya ingin lalukan kedatangan kita bagi kita yang terlibat dalam Zoom dan juga yang akan terlibat dalam YouTube nanti. Tuhan memberkati kita. Sebelum kita lanjut, saya pimpin dalam doa. Mari kita tunduk kepala, kita doa. Haleluya. Engkau Bapa yang dari mula sampai akhir, dan Engkau Bapa yang kekal. Terima kasih karena Tuhan yang telah mengerjakan perkara-perkara yang indah dalam hidup kami. Sepanjang tahun ini Tuhan, kami melihat pimpinan Tuhan yang sungguh indah. Kami alami, kami nikmati. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan, karena kermurahan Tuhan dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Kami pulangkan pujian syukur kami. Karena Engkau baik, Engkau setia, dan Engkau adil. Dan Engkau juga memelihara kami. Kiranya Tuhan hadir kami pada malam ini ketika kami berdoa, kami dipersatukan dalam roh kami, dalam pikiran kami, dalam hati kami. Jika ada pikiran-pikiran yang bukan daripada Allah, daripada Tuhan, kami singkirkan dalam nama Yesus. Bela tumpuan kami kepada Yesus. Bela tumpuan kami kepada firman Tuhan pada pagi ini. Kau berkati juga Pastor Rames yang akan melayani kami. Tuhan menyertai dia. Haleluya, yang akan bersama-sama dengan kami, para jemaat Tuhan yang akan melalui Zoom. Tuhan berikan signal coverage yang baik sehingga kami dapat bersama-sama berdoa bersama-sama, bersekutu bersama-sama dalam Zoom ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan mesbah doa ini dalam tangan Tuhan. Kami jemput Roh Kudus yang akan melayani kami, memberikan kami kekuatan dan juga hikmat untuk berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Roh Kudus, ku rindu padamu. Hanya Engkau pribadi yang menghidupkan. Tak bisa ku jauh, tak bisa ku lepas dari mula sumber kehidupan. Roh Kudus, ku rindu padamu. Hanya Engkau pribadi yang menghidupkan. Tak bisa ku jauh, tak bisa ku lepas dari mula sumber kehidupan. Hanya Engkau yang
menghidupkan. Tak bisa ku jauh, tak bisa ku lepas darimu sumber kehidupan. Hanya Engkau yang ku cinta, oh Roh Kudus, ku serahkan hidup dalam genggaman-Mu. Pulihkanlah, berkaryalah. Aku ada untuk beritakan Engkau hidup. Hanya Engkau yang ku cinta, oh Roh Kudus, ku serahkan hidup dalam genggaman-Mu. Pulihkanlah, berkaryalah. Aku ada untuk beritakan Engkau hidup. Roh Kudus, Jesus, Engkau hidup, Engkau hidup. Engkau hidup. Hanya Engkau yang ku cinta, oh Roh Kudus, ku serahkan hidup dalam genggaman-Mu. pulihkanlah, Pulihkanlah, berkaryalah. berkaryalah. Aku ada untuk beritakan Engkau hidup. Aku ada untuk beritakan Engkau hidup. Aku ada untuk beritakan Engkau hidup. Alright, terima kasih Frankie. Selanjutnya kita serahkan masa kepada Pastor Ramesh yang akan melayani kita. Tuhan memberkati. Thank you. Terima kasih Pastor Deng. Shalom dan selamat malam semua. It's such a privilege to come together with you to worship God. Dan pada malam ini sambil kita melihat sedikit
daripada firman Tuhan. Kita punya fokus hari ini untuk berdoa agar kehendak Tuhan terlaksana di dalam hidup kita, di dalam keluarga, gereja, community, dan negara kita. Tumpuan doa hari ini ialah untuk melihat tanggung jawab kita sebagai gereja Yesus Kristus. Ini merupakan satu amanah suci yang telah dimandatkan oleh Yesus kepada kita sebagai gerejanya, umatnya, tubuhnya di bumi, untuk melaksanakan agendanya di tempat di mana kami berada. Where God has planted us, where God has strategically brought us and placed us. It is our responsibility, a sacred trust, to see the agenda of God established, to enforce the victory of God. Kami berdoa berasaskan kemenangan Tuhan Yesus di atas salib. We are fighting from a position of victory. Our battle is from victory. And as such, kita tidak boleh ditewaskan. Amin. And jelas sekali kita sebagai Gereja Yesus Kristus di Malaysia, tanggung jawab kami untuk berdoa adalah untuk berusahakan kesejahteraan negara seperti yang dinyatakan oleh firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 7, bab 29 ayat 7 yang menyatakan, usahakanlah kesejahteraan kota ke mana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. For in the welfare of that city where you have been cast away, there will your welfare be. Itu kalau negara kita, tempat di mana kita tinggal itu berada dalam satu keadaan yang sejahtera, kita juga akan sejahtera. Kesejahteraan negara kita adalah kesejahteraan kita bersama. Jadi kita harus memahami bahwa ini satu tugas kita, satu amanat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. This is basically a mandate that God has given us to pray. That means dalam kesejahteraan negara kita, kita juga akan mengalami dan menikmati kesejahteraan. In the welfare of the city, in the well-being of the city, we will have well-being and welfare. Kalau kita kata, itu kerja lain-lain, ini itu kerja Pastor Ding dan Sister Leslie untuk berdoa, dan kita semua tidak datang bersama untuk berdoa. Apa yang kita buat ialah untuk mengindahkan mandat yang telah Tuhan berikan kepada kita, untuk melihat kesejahteraan dan untuk melihat kuasa Tuhan terus kekal dan terus bertambah dalam satu community, satu gereja, satu negeri, satu kawasan. Gereja kawasan itu harus datang bersama untuk berdoa. Ini semua kita tahu, ini semua asas basic, kan? So hari ini kita akan berdoa. Okay. Kita semua tahu, dan saya rasa kita sudah hafalkan 2 Tawarik 7 ayat 14. Pada dasarnya ia menetapkan bahwa umat Tuhanlah yang berfungsi sebagai pemangkin kebangkitan. That means basically 2 Chronicles 7:14 says that the Church of Jesus Christ, kamu dan saya, kita semua adalah mangkin kebangkitan, revival catalysts. Mangkin kebangkitan. That means to see God's breakthrough in the nation. You and I, the church, has to pray. And kita dipanggil untuk berdoa untuk semua orang, sebagai yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, Apostle Paul said in 1 Timotheus 2 ayat 1 hingga 4. Pertama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang
akan diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. It is God's will that all of us come to the truth and the knowledge, are saved, that everyone is saved and everyone comes to the knowledge of the truth, the saving knowledge of God. And we are called to pray first and foremost for everyone, to give thanks and to pray for everyone. 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 4. So as we come together, kita mengangkat semua pemimpin kita dalam kita punya doa, dan mereka yang memegang jawatan kuasa atau otoritas dalam kerajaan kita. Kita berdoa agar mereka mengikuti Tuhan dengan penuh semangat dan berusaha untuk membuat keputusan bijak yang menghormati kebenaran dan berasaskan firman Tuhan. Semoga pemerintahan mereka akan membantu mewujudkan keamanan dan kemakmuran di tanah kita. Semoga undang-undang yang mereka wujudkan membuka pintu untuk penginjilan dan untuk kebenaran Tuhan berkembang kepada semua orang. Our prayer today, our focus today is to lift up our leaders to God, the authorities that are in control, those that are the governing authorities at every level, pada setiap tahap dalam kerajaan kita. Kita berdoa agar mereka akan mengikuti Tuhan, that they would follow God. Even, not everyone knows the Lord, not everyone are believers, not everyone is a Christian, but that they would have influence, friends, or those that they know who are believers like you and I, who are able to help them to make right decisions, untuk membuat keputusan yang menghormati kebenaran dan firman Tuhan. Semoga pemerintahan mereka, their rule will help bring about peace and prosperity in our land. Akan mewujudkan keamanan dan kemakmuran di dalam tanah air kita. Semoga undang-undang yang mereka mewujudkan itu membuka pintu untuk penginjilan dan kebenaran Tuhan diketahui. That the governing authorities will come about with rules that are not restrictive, but will allow the furtherance of the gospel. Amen. As Proverbs 29:25 says, the fear of man will prove to be a snare, but whoever trusts in the Lord will be safe. Amsal 29:25, ketakutan manusia akan menjadi sebagai satu jerat, tapi siapa yang percaya akan Tuhan akan terselamat. So kita punya fokus, semoga pihak pentadbiran, the authorities that are controlling or ruling the government, pemerintah kami akan mencari nasihat dan kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang tepat dalam segala aspek pemerintahan mereka. Kami berdoa agar Tuhan akan menjauhkan pemimpin kita daripada tunduk kepada ketakutan manusia dan the need and fear of man and the need for approval. Okay, and that God's Spirit will expose falsehood, mendedahkan pemalsuan dan maklumat palsu yang akan menyesatkan mereka, will take them away from falsehood and foolishness that will get them into traps, and that God will show our rulers the results of right decisions and protection that will come when they follow God and not man's ways. Mereka ini yang pemimpin kita akan ditunjukkan apa yang terjadi jika mereka mengikuti firman Tuhan, jika mereka membuat keputusan yang betul. This is our prayer. As we pray, God will change them. Sambil kita berdoa, mereka ini akan berubah. Apa yang kita deklarasi atas negara, what we speak over the nation, what we speak over one another, what we speak over our families is based on faith, based on God's word, based on God's promises. And when you speak life, when we speak life, when I speak life, God's life will come into that place. Jika kamu dan saya, jika kita memberkati seseorang itu dengan firman Tuhan, berasaskan firman Tuhan, Tuhan akan memberkati dia.
when we pray for a land, God will change. Amen. So seperti yang kita lihat di Yesaya 1:17, apa yang Tuhan seru ialah untuk belajar melakukan yang betul, mencari keadilan, mempertahankan yang ditindas. Amen. So doa kami adalah untuk pemimpin kita hari ini melakukan apa yang betul untuk mencari keadilan bagi semua yang tinggal di dalam sempadan kita. Semoga mereka mempunyai belas kasihan terhadap mereka yang ditindas dan mengambil case mereka yang tidak mempunyai pembela, agar mereka membela orang yang ditindas. Semoga mereka mencari cara yang kreatif untuk memenuhi keperluan rakyat, supaya mereka semua mempunyai peluang yang sama untuk berkembang maju dan berjaya dalam kehidupan ini. What we are looking at would be justice. Justice and equity for all. Isaiah 1:17. Amen. Keadilan dan kesaksamaan untuk semua. Kebenaran dilaksanakan dalam berurusan dengan semua orang, tanpa mengira kaum, agama, atau status sosial mereka. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang yang kejam. Ini bermaksud deal with them accurately, deal with them correctly, prevent them from influencing the nation. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Look out for, defend the oppressed, take up the cause of the fatherless, plead the cause of widows. This is prayer focus number 1. I'm just going to pass this time to Pastor Ding to get, anyone, tak payah complete semua fokus doa. Kalau satu fokus doa ni beberapa orang ingin berdoa, boleh terus kita berdoa. After all, ini kan mesbah doa, kita datang sini untuk berdoa kan. Okay. So, over to you, Pastor Ding. Thank you. Terima kasih. Yang pertama, doa pertama kita adalah keadilan dan kesaksamaan. Jadi kita berdoa pada malam ini, sama-sama kita doa, kita sokong dalam doa. Jadi saya minta Brother Sanjay akan doa untuk kita sama-sama. Mari kita support dalam doa. Okay? Haleluya. Shalom dan selamat petang, puji Tuhan. Terima kasih untuk perkongsian yang telah dikongsikan oleh Pastor Ramesh, dan sungguh diberkati. Ini merupakan salah satu teguran, satu tindakan sebagai anak Tuhan untuk kita tetap berdoa untuk perkara fokus yang pertama ya. So di mana saja Anda berada pada saat ini, mari kita sama-sama menaikkan suara kita, karena Tuhan mendengar setiap pendoa-pendoa hebat, pendoa-pendoa yang haus dan lapar, pendoa-pendoa yang rindu melihat mujizat terjadi di negara kita, yaitu Malaysia. Haleluya. Ya, mari kita berdoa. Hurabakashitikira kakabakashatakarabakshitikiri. Hurabakashatakarabakshatakarabakshitikira. Kebenaran Engkau ya Tuhan diperluaskan di negara Malaysia. Hurabakashatakarabakshitikira. Kami mendeklarasikan ya Tuhan, kesejahteraan telah terjadi di negara Malaysia. Hurabakashitikira kakabakashatakarabakshitikira. Hashatakarabakshitikiri bakakashiti. Hurabakashatakarabakshitikira. Kami sangat bersyukur ya Bapa, kerana negara Malaysia adalah biji mata Engkau. Segala yang masuk, segala yang beroperasi, segala yang keluar, Tuhan semuanya di bawah kawalan Engkau Bapa. Hurabakashitikira kakabakashataka. Hurabakashatakarabakshitikiri. Hirakakabakashatakarabakshataka. Hurabakashatakarabakshitikira. Oh Tuhan, kami mendeklarasi ya Tuhan, keadilan yang sama terjadi di negara Malaysia Bapa. Hurabakashatakara. Hurabakashitikira. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk pemerintah negara Malaysia Bapa. Oh, Engkau telah memilih mereka Bapa. Apa kami mau ya Tuhan, Tuhan Engkau terus berbicara mereka ya Tuhan. Engkau akan menampakkan diri Engkau ya Tuhan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mereka harus mendengar suara-Mu ya Tuhan. Karena suara-Mu ya Tuhan akan memimpin negara Malaysia di satu dimensi yang luar biasa Bapa.
Kami ingin melihat satu penembusan, bukan hanya apa yang berlaku dengan mata kasar kami lihat, tapi dalam alam roh kami telah ingin melihat satu penembusan, ya. Kami berdoa, ya Tuhan, supaya pemerintah-pemerintahan, ya Tuhan, diberikan hikmat, diberikan pengertian. Malah Tuhan berikan mereka mata rohani, ya Tuhan, untuk melihat yang tidak pernah mereka melihat apa-apa. Kami percaya, Tuhan, saat mereka memberi yang terbaik untuk negara Malaysia, ya Tuhan, kami percaya, Tuhan, negara Malaysia ini akan hidup dengan aman, hidup dengan kesejahteraan, dengan penuh keharmonian, Bapa. Kami berdoa, Tuhan, supaya Tuhan pemimpin itu, pemerintah ini akan melihat kepada semua sudutnya, Tuhan, dengan begitu adil dan saksama, Bapa. Kami berdoa, ya Tuhan, supaya setiap pemerintahnya, Tuhan, akan takut akan Engkau. Itu menjadi satu sikap dan satu sifat yang harus ada dalam hidup mereka, ya Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan, visi mereka, ya Tuhan, untuk memelihatkan satu impak yang positif untuk negara Malaysia. Karena negara Malaysia itu akan menjadi lighthouse. Negara Malaysia ini akan menjadi, Tuhan, saluran berkat kepada negara-negara yang lain. Tuhan, kami berdoa, ya Tuhan, bukan itu saja, Tuhan, kami berdoa juga untuk pendoa-pendoa pada saat ini, ya Tuhan. Supaya mereka akan terus bangkit dan berdoa. Mereka harus, ya Tuhan, karena inilah waktunya, Tuhan, untuk melihatkan satu kesatuan, untuk melihatkan satu penembusan, ya Tuhan, untuk negara Malaysia, yaitu melalui doa. Dengan satu suara, satu atmosfer akan mula berubah, ya Tuhan, yaitu atmosfer yang berlandaskan kepada firman-Mu. Kami sungguh percaya, ya Tuhan, Engkau bekerja dalam pelayanan, Engkau bekerja dalam segala yang beroperasi dalam negara Malaysia, ya Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan, melalui financial, melalui hal politik, ekonomi, pendidikan, kebajikan, dan juga segala keperluan-keperluan fasiliti, Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang kendali, ya Tuhan. Tuhan, mereka akan melihat bahwa itu adalah untuk memuliakan Engkau, ya Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan, Kau singkirkan segala pikiran-pikiran negatif, segala anasasi atau agenda-agenda yang tidak berkenan di mata Engkau, ya Tuhan. Singkirkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon, ya Tuhan, Engkau bekerja dalam hidup pemerintahan, ya Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan, supaya Tuhan, sewaktu mereka berdiam, sewaktu mereka berehat, sewaktu mereka berjalan dan bekerja, ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, Kau berbicara dengan mereka. Kami sungguh percaya, Tuhan, satu hari ini, Tuhan, mereka akan mengenali Engkau dengan lebih dalam. Karena kami percaya dalam Engkau saja akan ada kedamaian. Dalam Engkau saja ada pengharapan. Dalam Engkau saja, ya Tuhan, akan merasakan ada satu kesatuan akan terjadi di negara ini, ya Tuhan. Oh, we are so blessed. Hurabaka shetikira kakabaka shataka. Hurabaka shetikira baka. Engkau akan terus membangkitkan kaum-kaum yang ada, ya Tuhan. Mereka tidak akan melihat kaum itu rendah, tapi mereka melihat kaum itu adalah satu mandat yang telah Engkau beri pada Tuhan. Mereka harus mendengar, Tuhan. Suara mereka harus didengar, ya Tuhan. Mereka harus berdoa. Mereka akan mulai, ya Tuhan, memanifestkan negara Malaysia, ya Bapa. Kami berdoa, ya Tuhan, supaya negara Malaysia ini, ya Tuhan, pasti kami akan melihat hasilnya yang sangat lumayan. Karena kami percaya, Tuhan, segala apa yang terjadi dalam Malaysia, Tuhan, pasti Engkau telah mempersiapkan rencana yang sungguh indah, rancangan yang sentiasa memberi masa depan. Haleluya. Kami juga berdoa, Tuhan, pada saat ini khususnya untuk gereja-gereja yang ada di seluruh Malaysia, ya Tuhan, supaya terus sensitif dalam Engkau, Bapa. Mereka harus mengetahui bahwa doa dan merenung firman-Mu itu adalah satu kuasa yang akan memberi impak yang sangat besar, ya Tuhan, yang akan mampu mengubah perkara yang tidak berkenan di mata Engkau, Bapa. Haleluya. Kami sungguh percaya, Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau hadir. Dan kami berdoa, ya Tuhan, supaya negara Malaysia ini, ya Tuhan, satu hari itu kami akan melihat bahwa negara ini adalah sebuah negara yang penuh dengan kasih, penuh dengan kesatuan. Banyak dengan negara akan mempelajari dan akan belajar daripada negara ini, ya Tuhan. Kami akan terus menjadi impak kepada negara-negara yang lain. Dan terus, ya Tuhan, memberi sesuatu yang sungguh indah, ya Tuhan. Itu pasti kami ingin rindu melihat. Dan kami sengaja, Tuhan, kami telah melihat negara ini sangat-sangat hebat dan luar biasa. Kau akan menghantarkan pemimpin-pemimpin yang tepat. Malah, ya Tuhan, kami juga berdoa saat mereka memimpin negara ini, ya Tuhan, mungkin mereka lebih banyak bebanan, banyak tentangan, banyak cabaran, ya Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa supaya mereka terus tersungkur dan kembali kepada Engkau, Bapa. Mereka harus memerlukan Engkau. Mereka harus, Tuhan, utamakan Engkau dalam hidup. Karena saat mereka mengutamakan Engkau dalam hidup, ya Tuhan, pasti semuanya berjalan dengan lancar. Karena dengan satu suara yang mereka dengar, itu suara Engkau, ya Tuhan, pasti semuanya berjalan dengan sempurna. Karena suara itu, ya Tuhan, yang datang daripada Engkau adalah suara yang menjaminkan kesejahteraan.
Kami berdoa ya Tuhan, supaya setiap pemimpin ya Tuhan diberikan roh sensitif dalam Engkau ya Tuhan. Oh, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan, supaya perintah-perintah ini ya Tuhan, satu hari nanti mereka akan merasakan bahwa Engkau sungguh-sungguh benar. Kami berdoa Tuhan, mereka juga akan encounter, memiliki satu hubungan yang indah dengan Engkau ya. Oh, horabakashitiki rakakabakashatakarabakshitikiri. Horabakashatakarabakshatakarabakshitikiri. Hirakakabakakabakakabakakabakashitikiri. Tuhan, kami singkirkan segala kekejaman yang berlaku di negara Malaysia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami singkirkan segala yang tidak berkenan di mata Engkau ya Bapa, yang menindas Tuhan orang yang lemah, menindas orang yang tidak penting ya Tuhan, menindas orang-orang yang Tuhan dikategorikan di paling bawah ya Tuhan, dan juga yang tidak penting dalam negara ini ya Tuhan. Kami berdoa, kami singkirkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, supaya setiap manusia ya Tuhan, Kau telah cipta dengan satu tujuan, yaitu memberi yang terbaik di mana sahaja mereka berada. Suara kami harus didengarkan. Seorang Tuhan, melalui ini ya Tuhan, kami berdoa. We thank you so much. Kasih-Mu begitu besar ke atas negara ini, Pak. Ada kalanya Tuhan, kami distract dengan keadaan persekitaran, distract dengan social media, distract dengan apa yang berlaku, sama ada itu benar atau tak benar Tuhan. Oh, kami terganggu ya Tuhan. Apa yang kami perlu ya Tuhan, kami perlu sensitif dalam Engkau, supaya setiap kali kami berdoa, kami terus berdoa memanifestkan bahwa negara ini bebas daripada sebarang yang tidak berkenan di mata Engkau. Tuhan, kami sungguh dipercaya Tuhan. Kami sungguh percaya, kami yakin dan percayakan doa-doa Tuhan bagi orang yang percaya. Negara ini, negara yang hidup. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, mendengar doa kami. Kami percaya Tuhan, dalam alam roh pada saat ini, dalam semuanya tengah berbicara ya Tuhan. Akan ada berlaku penembusan dalam alam roh ya. Haleluya. Kau sungguh baik, sungguh baik, sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi kita semua yang percaya, katakan, amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amen. Amen. Thank you, Sanjay. Thank you, Pastor Dean. Thank you, Brother Sanjay. Let's look at prayer focus number 2, inviting God's presence. Our focus is for that governing leaders will experience God's presence over their lives. And this is based on Isaiah 11, verses 2 to 3. The Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom and of understanding, the Spirit of counsel and of might, the Spirit of the knowledge and fear of the Lord. And he will delight in the fear of the Lord. Dalam bahasa Malaysia pula, menjemput hadirat Tuhan. Ini kita punya fokus 2 ialah untuk berdoa agar pemimpin yang memerintah akan mengalami dan menikmati hadirat Tuhan. They will encounter the presence of God. Sekali lagi berdasarkan Yesaya 11 ayat 2 hingga 3. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Kita punya fokus 2 ini untuk berdoa agar pemimpin-pemimpin kita, pemimpin yang memerintah, akan mengalami hadirat Tuhan sepanjang hidup mereka. Those that are in positions of authority. Ini bukan saja di dalam parlimen ke orang yang mentadbir bernegara, not just in the secular, tapi juga dalam gereja, pemimpin gereja juga akan mengalami hadirat Tuhan sepanjang hidup mereka. Dan kerja mereka, operasi mereka, their operations, their functions, fungsi mereka akan berlandaskan firman Tuhan, dan mereka akan hidup di bawah kuasa Roh Kudus dengan kebijaksanaan dan kepahaman, dengan nasihat yang baik
dan kekuatan watak dan dengan pengetahuan dan ketakutan Tuhan. That they would conduct themselves wisely. They will walk in the fear of the Lord. They will speak in the fear of the Lord. This is our prayer. Kami berdoa malam ini agar mereka akan takut akan Tuhan. They would walk in the fear of the Lord, and they would walk in gratitude for what God has given them in their lives. And they will experience the joy of God's goodness. They will experience the joy of God's presence. And to see what God can bring about to them. Satu perkara yang harus kita paham juga adalah, oke, kamu akan tanya saya, brother, tapi mereka ini, kebanyakan mereka ini tidak kenal akan Tuhan. Jadi macam bagaimana mereka hendak mengalami hadirat Tuhan? Betul? Ya tak? Caranya senang saja. Kita semua berdoa untuk mereka. Alright? Agar hadirat Tuhan akan mengelilingi mereka seperti satu pagar yang ataupun satu, it's like a scaffolding that will guide them into righteousness, into doing what is right. Amen. That is why, itulah sebabnya kamu dan saya, kita semua berada di negara ini. Kenapa tidak di negara lain? God has put us here. Dengan kebijaksanaannya, Tuhan telah letakkan kita di sini. Agar kita pada masa ini, in this time, in this place, can pray for the nation. Amen. So, this is our prayer focus. Prayer focus number 2. Amen. Mari kita berdoa. Pastor Ding. Alright, terima kasih. Kita akan doa untuk yang perkara nomor 2 ini. Jadi saya jemput saudara kita Alex. Okay. Ya. Saudara kita Alex akan berdoa untuk pemimpin yang memerintah negara kita, pemimpin yang menjaga negeri kita, baik juga pemimpin yang menjaga kampung kita, dan juga gereja kita. Ya, kita doa sama-sama, kita minta saudara kita Alex pimpin kita dalam doa. Kita doa sama-sama. Thank you. Haleluya. Thank you. Oke, haleluya. Terima kasih, Pastor. Oke, mari kita sama-sama berdoa untuk perkara doa kita yang kedua pada malam hari ini. Mari kita sama berdoa menjemput hadirat Tuhan, yaitu pemimpin yang memerintah akan mengalami hadirat Tuhan. Seperti seperti firman Tuhan di dalam Yesaya 11 ayat 2 hingga 3a tadi. Oke, mari kita sama-sama berdoa dan saya mengaminkan doa ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan di atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan sehingga ke malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sebab adanya kami pada hari ini semuanya kena anugerah dan kemurahan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pada malam hari ini, kami serahkan perkara doa kami yang kedua, yaitu menjemput hadirat Tuhan. Yaitu pemimpin yang memerintah akan mengalami hadirat Tuhan. Kami berdoa pada saat dan ketika ini Tuhan. Kami serahkan pemimpin-pemimpin negara kami. Baik pemimpin, yang di Pertuan Agong, Perdana Menteri Malaysia, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, siapapun wakil-wakil rakyat ataupun wakil-wakil setiap cawangan-cawangan ataupun cabang-cabang kerajaan dan juga pemimpin-pemimpin gereja kami, baik pastor, baik pemimpin-pemimpin gereja kami serahkan semua mereka di dalam tangan Engkau Bapa kami di surga. Pada malam hari ini kami berdoa supaya pemimpin kami ini Tuhan akan mengalami hadirat Engkau Tuhan. Di dalam mereka menjalankan tugas mereka, mereka mengutamakan Engkau terlebih dahulu tuh. Mereka mengutamakan Engkau terlebih dahulu Tuhan. Kami serahkan supaya setiap perkara-perkara sebelum mereka melakukan tugas mereka, sebelum mereka melakukan aktiviti mereka, kami serahkan pemikiran mereka, hati mereka, jiwa mereka, supaya mereka telus kepada Engkau terlebih dahulu Tuhan Yesus, supaya mereka serahkan diri mereka kepada Tuhan Yesus sebelum mereka memimpin, sebelum mereka membawa negara Malaysia ataupun jiwa-jiwa ataupun rakyat-rakyat ini Tuhan di dalam apapun perkara yang mereka lakukan. Haleluya Tuhan, kami mohon juga Tuhan, roh Tuhan akan sentiasa akan ada padanya roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan juga akan mengalir ke atas pemimpin-pemimpin ini Tuhan. Kami serahkan
juga Tuhan roh pengenalan dan takut akan Tuhan yang akan menyertai mereka. Apapun yang mereka lakukan, mereka takut akan Engkau Tuhan. Mereka lebih percaya Engkau Tuhan. Kami mohon Tuhan, dunia pada saat dan ketika ini adalah pada saat-saat akhir ini Tuhan adalah dunia yang penuh dengan dugaan dan penuh dengan pencerobohan. Tetapi kami berdoa kepada pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan, supaya mereka terus diberikan Roh Kudus, Roh Tuhan akan menyertai mereka di dalam apapun yang mereka lakukan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan supaya Kau singkirkan segala kekhawatiran kepada mereka, kekhawatiran ataupun ketakutan. Kau singkirkan juga roh yang tidak menentu di dalam diri mereka. Apapun roh-roh yang ada di dalam diri mereka, kami singkirkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka, setiap pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami mohon juga Tuhan supaya pengertian mereka datang daripada Engkau Tuhan. Hikmat mereka datang daripada Engkau Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan supaya mereka tidak mengikut keinginan hati mereka, supaya mereka tidak mengikut keinginan duniawi ini Tuhan, tetapi mereka berlandaskan dan bersandarkan kepada Engkau Tuhan Yesus dan mengutamakan Engkau terlebih dahulu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Ini doa kami Tuhan, ini doa kami untuk pemimpin negara kami, baik pemimpin Malaysia Tuhan, baik pemimpin negeri kami Sarawak Tuhan, baik pemimpin manapun Tuhan, baik pemimpin gereja kami pun Tuhan, kami serahkan semua mereka Tuhan. Kami serahkan mereka takut akan Engkau Tuhan. Roh mereka Tuhan, roh mereka sentiasa bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dan juga setiap cobaan, setiap dugaan yang akan menghantui mereka, yang akan mengejar mereka, kami berdoa, kami menyokong mereka Tuhan. Doa-doa kami Tuhan, kami menyokong mereka supaya mereka juga Tuhan dikeluarkan ataupun dijauhkan daripada kehidupan ataupun kekompongan duniawi ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan pada malam hari ini pemimpin-pemimpin kami di dalam tangan Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih saudara. Thank you so thank you. much. Thank you Pastor Dane. Yeah, let me just send this out to you. I just want to ini saya ingin kongsikan, kalau saudara-saudari boleh tengok dalam, sorry ya, saya punya kamera dah sabut tadi. Okay, tengok dalam chat, your chat. This is, I just want to share this with you. Kita pun dah sampai pada 28 hari bulan November. Untuk kita jejak kaki ke 2024 cuma tinggal 32 hari saja rasanya, 32 hari saja. Dan saya telah sejak 2 hari ini berdoa untuk meminta kepada Tuhan, pada Roh Kudus, apa yang ingin saya, what do I want to exhort you all with. We are praying the prayer points, but I just want to exhort you with this, okay? Ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudari untuk gereja kamu. Right. God says that He will look after you and multiply you. He will fulfill His covenant with you, and you will have such a surplus of crops that you won't know what to do with them when the new harvest is ready. I will live among you, says the Lord, and not despise you. I will walk among you and be your God, and you shall be my people. For I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, so that you would be slaves no longer. I have broken your chains so that you can walk with dignity. Leviticus 26:9-13. I want you to take this verse. I want you to personalize this verse. I want you to take it and make this the promise of God for you in 2024. Ini Imamat 26:9-13. Aku akan mempedulikan kamu dan membuat kamu beranak cucu serta bertambah ramai. Aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu akan terus menikmati dan memakan sepuas-puasnya kepada hasil tuaian tahun sebelumnya. Dan kamu akan mengeluarkan baki daripada hasil tuaian yang lama itu untuk menyimpan hasil tuaian yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengah kamu, dan aku
tidak akan menolak kamu. Aku akan hadir menyertai kamu dan menjadi Allahmu. Kamu pun akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya kamu tidak lagi menjadi hamba mereka. Aku telah mematahkan palangku di tengkuk kamu dan membuat kamu berjalan dengan tegak. Thing is this. Apa yang menjadi penghalang kepada kamu pada tahun ini tidak akan menghalang kamu. Alright. Daripada sekarang, what held you back will not hold you back any longer. Whatever lids that closed up the space that did not allow you to grow will be removed right now in Jesus' name. And God is going to move you forward. This is your time of moving forward. God is going to move you forward in Jesus' name. For you, Pastor Ding, for you, Sister Leslie, for you, Brother Sanjay, every one of you, Brother Frankie, Brother Alex, your whole church, every one of you are going to move forward. Every single one of you and your families. This is your time to move forward. And even as you have come here today, I just wanted to lift up your hands. Just lift up your hands as I pray for you. Father, I just bless BMCC in the name of Jesus. That your word in Leviticus 26, 9 to 13 will be established. Firman-Mu Tuhan akan dikotakan, akan dilaksanakan dalam hidup setiap umat dari BMCC dan keluarga mereka. Setiap keluarga yang that is connected, every family that is connected to BMCC for good will see the blessing of God. 2024 is a year of blessing. It's going to be a year where God is going to bless you so much that when you go into the next year, you will still have the leftovers of 2024 going into 2025. And God is going to bless you so much so that you'll have to take those things out and give it away or do something with it. Because the blessing of God is going to come into your life and overflow. This blessing is not just money. It is money. It is financial, but it's also health and wholeness and provision. And it's going to be above all that. Above all that, there's going to be a time where you're going to seek the face of God. Lebih dari semua itu, kamu akan mencari wajah Tuhan. Dan hadirat Tuhan akan menjadi satu, it's going to be like an envelope, a protection, a shield around you. Your church, God is going to use you to bring His movement into that space where you are. The move of God will be, in a sense, your church will be at the forefront of what God is doing. Your church will be a conduit of God's presence, through which the move of God will flow into where you are. Do not think that you are too small. Do not think that there are so many others who are better than you. The thing is this, the God who lives inside you is going to help you. The God who lives inside you is going to bring these things to pass. Some of you are battling financial battles. Some of you are battling health battles. Some of you are battling relationship issues. I am here to tell you that God is moving you above, beyond, to overcome. Because God lives in you, you are overcomers. Sebab Roh Kudus Tuhan berada di dalam hidupmu. Because God lives inside you. Kamu lebih dari pemenang. You are more than conquerors. You are more than conquerors. You are more than conquerors in Jesus' name. Father, establish your word over BEMCC in the name of Jesus. Father, I just take, Lord, even thank you for your anointing over this space. I cancel any and every negative pronouncement over your lives, whether it was made by teachers, whether it was made by your bosses, whether it was made by your parents, whether it was made by your friends, your neighbors, whether they are those who made those statements are dead now or they are alive now.
those statements that did not line up with God's will for your life, for your family, for your children, for your generations. Today, in the name of Jesus, I break those words. I cancel them in the name of Jesus. I cancel and I dismantle any demonic platform that the enemy has placed over your life in the name of Jesus. And I say that you are blessed. I say that you are blessed. I say that God has given you a future and a hope, an awesome, glorious future. You are born again as winners, not as losers. What you say in accordance to the word of God will come to pass. Your words, your thoughts, your works will henceforth be aligned to God's word, God's thoughts, and God's works. You cannot be defeated as long as you stay on track with God's word. As long as you keep your eyes on God, you cannot be defeated. You will not be disgraced. You will not quit. God will help you and lift you up. You will not fall. You will rise. You will not fail. You will succeed. Because of God, kamu lebih dari pemenang. God, establish your word over BEMCC. Cause your glory to be seen in their lives. Cause them to walk into 2024 gloriously. Cause them to walk into 2024 to possess everything you have ordained for them. Bless them. Bless Pastor Ding and Sister Leslie and the leadership and the congregation of the church. Bless their families and their communities. Establish your word again, Lord, in Leviticus 26 and verses 9 to 12. That will be their word for 2024. That will be your word over them, and they will experience your goodness in the name of Jesus. Amen. 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 What do you, Pastor Ding? Thank you so much, guys. All right, thank you, Pastor Ramesh yang bersama-sama dengan kita malam ini. Terima kasih untuk doa kita. Ya, saya percaya Tuhan akan memberkati kita tahun depan. Dan tahun ini Tuhan telah memberkati kita. Mari kita beriman, mari kita terus berpegang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Saya percaya berkat-berkat Tuhan terus tersedia bagi kita, bagi yang setia dan yang terus patuh kepada Tuhan. Amin, amin, haleluya. Terima kasih untuk doa-doa. Kiranya BM Central City akan terus menjadi berkat. Saya ambil satu perkataan Pastor Ramesh tadi, menjadi satu conduit, conduit ataupun satu seperti pipe lah, sehingga kita dapat mengalirkan berkat Tuhan kepada orang lain dan dapat menyalurkan segala sesuatu kepada sekitar kita. Terima kasih untuk yang berdoa bagi kita malam ini. Terima kasih yang sama-sama menyokong dalam doa. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari kita tunduk kepala kita doa. Kami ingin aminkan setiap doa-doa yang telah kami terima pada malam ini. Perkataan-perkataan yang baik yang daripada Tuhan disampaikan kepada Pastor Ramesh, disampaikan kepada kami. Kami ingin terima dengan hati yang terbuka, dan kami dengan iman percaya bahwa apa yang Tuhan ingin katakan ke atas setiap kami, ke atas gereja ini akan terlaksana sesuai pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memakai gereja ini sejak daripada tahun-tahun yang sudah dan sampai hari ini. Dan kami percaya tahun-tahun yang akan datang, Tuhan akan memakai gereja ini dengan lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi. Engkau akan memberikan pertumbuhan yang luar biasa ke atas jemaat ini. Kerinduan untuk belajar, untuk bertumbuh, untuk berakal dalam firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Terpujilah namamu. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing berehat. Tuhan, tubuh kami yang letih ketika kami tidur, kami disegarkan semula. Bela berkat dan pertolongan Tuhan kami alami, dan ketika kami bangun besok, Tuhan kami kuat, kami segar. Terima kasih, kami serahkan juga setiap kami yang hadir malam ini, yang tidak sempat hadir, bungkus dengan darah Yesus. Jauhkan kami daripada segala wabak sakit penyakit, baik flu, asma, dan sakit batuk-batuk, demam-demam, kami singkirkan dalam nama Yesus. Suci kuduskan tubuh kami dengan darah-Mu Bapa, Tuhan Yesus. Dan bila kami mengalami tubuh yang sehat, tubuh yang segar, dan terus memuliakan Tuhan dan terus melayani Tuhan. Haleluya Tuhan, yang berjalan di atas jalan raya, baik di atas di udara, di atas air,
Tuhan bungkus perjalanan kami. Ketika kami bertolak dan kami tiba di tempat tujuan kami, di destinasi kami dengan keadaan yang selamat. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga anak-anak kami yang akan bersekolah dalam beberapa minggu lagi sebelum cuti. Tuhan juga mempersiapkan mereka, baik yang akan menduduki exam, tes, dan sebagainya. Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat. Haleluya Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Baik pelajar-pelajar yang belajar, yang kuliah Tuhan, baik di university, Tuhan juga bersama dengan mereka, memberikan mereka ketekunan, memberikan mereka semangat dalam studi mereka. Haleluya Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Thank you. Thank you, Pastor Ramesh. Ya. Thank you, Pastor